7 langkah awal menghadapi CPNS tahun 2023. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Romarto Situngkir. Kali ini saya akan sharing mengenai 7 langkah awal persiapan yang bisa teman-teman lakukan untuk menghadapi CPNS di tahun 2023 ini. Siapa sih di antara kita yang tidak pengen jadi seorang ASN? Ya, pekerjaan jadi seorang ASN tuh masih menjadi primadona ya teman-teman buat sebagian besar masyarakat di Indonesia ini. Dengan segala benefit dan keuntungannya dan privilege-nya tadi, ya kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan kenyamanan gitu. Saya pernah juga buat video 5 alasan kenapa PNS masih menjadi primadona di tahun 2022 kemarin gitu. Nah, untuk menghadapi tahun 2023 ini tentunya teman-teman sudah membuat resolusi di tahun 2023 ya kan? Nah, kira-kira apa nih resolusi teman-teman yang teman-teman tuliskan dalam dinding kamar teman-teman untuk menghadapi 2023? Apakah menjadi seorang ASN juga menjadi salah satu resolusi teman-teman? Kalau iya, saya akan coba bantu merealisasikan mimpi teman-teman tadi atau resolusi teman-teman tadi untuk menjadi seorang ASN di tahun 2023 ini. Nah, dalam video kali ini saya akan coba sharing 7 langkah awal yang boleh teman-teman lakukan untuk menghadapi penerimaan CPNS tahun 2023. Oke, sebelum saya masuk ke poinnya, saya ingin sampaikan bahwa penerimaan CPNS tahun 2023 ini sudah dipastikan oleh Pak Menpan RB sendiri bahwa akan dibuka nih penerimaan CPNS 2023 berbarengan dengan seleksi P3K yang masih berlangsung dari 2022 kemarin gitu. Jadi teman-teman bisa lah cukup menambah semangat informasi tadi bahwa ya teman-teman itu ternyata punya harapan di depan bahwa penerimaan tersebut ada dan akan dilaksanakan di tahun 2023. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya teman-teman. Teman-teman harus fokus. Nah, 7 langkah awal tadi, poin pertama adalah fokuskan niat dan tujuan teman-teman untuk ikut seleksi CPNS tahun 2023. Kenapa fokuskan niat dan tujuan itu menjadi poin pertama ya teman-teman? Jadi, kita tuh untuk memulai segala sesuatu, kita harus memulai dengan fokus dan niat. Ya, kita harus totalitas untuk mencapai sesuatu gitu. Nah, teman-teman juga harus seperti itu. Kalau mau ikut seleksi CPNS tahun 2023 ini, teman-teman harus memfokuskan niat dan tujuannya. Saya ikut CPNS tahun 2023 dan harus menang, harus lolos gitu. Itu adalah gimana ya? Bahan bakar semangat dalam diri aja gitu. Jadi, teman-teman itu nanti intuisinya akan bergerak sendiri menuju penerimaan tersebut gitu. Nah, kita harus bisa memberikan 110% dari kemampuan kita untuk menghadapi ujian tersebut gitu, menghadapi penerimaan CPNS tersebut. Hal ini juga dulu lah yang saya lakukan. Jadi kebetulan dulu saya masih nganggur. Jadi saya ya tahu ada penerimaan 2021, saya memberikan 110% kemampuan saya. Menurut saya nggak ada jalan pulang selain harus jadi CPNS gitu. Nah, itulah niat saya di tahun 2021. Poin yang kedua adalah pelajari sistem penerimaan seleksi CPNS. Nah, teman-teman tuh harus punya informasi awal nih bagaimana kira-kira seleksi CPNS itu berjalan. Mulai dari tahapannya seperti apa, persyaratannya seperti apa, kira-kira bagaimana sistem pelaksanaannya dan sebagainya. Jadi teman-teman tuh harus mulai mendapatkan gambaran-gambaran mengenai seleksi tersebut gitu. Jangan sampai teman-teman nih mau ikut seleksi CPNS 2023 tapi informasi-informasi dasar tersebut belum punya gitu, belum tahu. Nah, sebagai informasi awal, sebagai pondasi teman-teman buat ikut seleksi ini, saya akan gambarkan nih bagaimana kira-kira rangkaian di CPNS tahun 2021 kemarin.
Nah, kita mulai dari tahap seleksi pendaftaran. Nanti teman-teman di sana akan mendaftar, memilih formasi mana yang teman-teman akan ikutin, kemudian akan submit berkas-berkas yang diperlukan dalam pendaftaran tersebut. Tahap kedua, teman-teman akan masuk ke verifikasi berkas. Nah, itu tugas dari kementeriannya tersendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman itu akan menerima informasi bahwa teman-teman lolos verifikasi berkas atau tidak gitu. Nah, setelah teman-teman lolos verifikasi berkas, teman-teman akan menghadapi yang namanya seleksi SKD. Apa sih itu seleksi SKD? Seleksi SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar gitu. Nah, dalam SKD ini terdiri dari 3 subtes. Yang pertama ada TIU atau tes intelijensia umum, yang kedua ada TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang ketiga ada tes karakteristik pribadi. Nah, 3 subtes tadi adalah bagian dari SKD yang akan teman-teman hadapi. Nah, itu. Jadi teman-teman harus tahu tahapan-tahapannya dan bagaimana seleksinya. Setelah teman-teman lolos dari SKD, masuk ke rankingan dan berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, teman-teman akan menghadapi yang namanya SKB. SKB itu apa? Seleksi kompetensi bidang. Nah, teman-teman kira-kira sudah lolos dari SKD, masuk ke rankingan, teman-teman masuk ke seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini kita diuji apa? Kita diuji tentang bidang yang akan kita lamar, teman-teman. Jadi, sesuai dengan formasi yang kita lamar tadi, itulah yang akan diuji. Nah, subtes dari SKB tersebut juga ada biasanya seleksi kompetensi bidangnya ujian tertulis, ada juga wawancara, ada juga tes psikologi buat instansi-instansi yang melaksanakan tersebut. Kalau saya kemarin sih seleksi kompetensi bidang dan wawancara gitu. Tapi yang biasa basicnya adalah tes seleksi kemampuan bidang dan wawancara tadi, teman-teman. Nah, itu adalah rangkaian dari SKB. Setelah itu ya udah, terakhir adalah rankingan. Nah, ini kerjaan dari Menpan sendiri. Nanti teman-teman akan di ranking dan ditentukan siapa saja yang akan lolos menjadi seorang ASN yang akan mendapatkan NIP gitu. Nah, itulah kira-kira rangkaian dari penerimaan CPNS tahun 2021 kemarin, teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus punya basic, punya pengetahuan dasar tentang alur penerimaan CPNS gitu, supaya teman-teman tuh nggak kaget apa aja ya rangkaiannya gitu. Nah, untuk teman-teman juga yang akan mengikuti seleksi CPNS 2023 ini, teman-teman juga harus banyak mengulik informasi gitu, mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang penerimaan ini. Teman-teman bisa mendapatkan informasi dari mana aja, dari sosial media Instagram, dari Telegram, dari Twitter, dari TikTok nih, sekarang TikTok yang semakin hits. Oh iya, ngomong-ngomong soal TikTok, teman-teman juga bisa follow TikTok saya ya di @romartositungkir. Nanti teman-teman bisa juga mendapatkan informasi-informasi tentang penerimaan CPNS 2023. Saya akan sharing di sana gitu. Nah, itu. Jadi teman-teman harus punya banyak informasi mengenai seleksi tersebut, alurnya. Jadi saya kasih kesimpulan dikit soal seleksi alurnya tadi. Ada pendaftaran, terus verifikasi berkas, tes SKD yang terdiri dari TWK, TIU, dan TKB. Kemudian ada SKB. Kemudian setelah itu ada perankingan. Oke. Poin yang ketiga adalah, langkah yang ketiga adalah teman-teman kenali potensi diri dan kelemahan diri. Mengenali potensi diri dan kelemahan diri ini terkait dengan seleksi penerimaan ya teman-teman, seleksi penerimaan CPNS. Nah, teman-teman harus tahu nih, tadi setelah teman-teman tahu seleksinya ada SKD, ya udah teman-teman coba ukur deh kemampuan kalian itu sudah sampai di mana sih sebenarnya sebelum mulai belajar lebih giat lagi. Nah, caranya teman-teman bisa dengan cari lembaga-lembaga bimbel online yang menyediakan tryout gratis. Biasa tuh mereka sediakan satu tryout gratis dan yang lainnya akan berbayar gitu. Nah, coba aja dulu satu tryout gratisnya, supaya teman-teman bisa mengukur nih, oh TIU saya ternyata kurang, oh TKP saya ternyata kurang bagus, dan kayak gitulah. TWK juga kira-kira oh gimana ya gitu. Nah,
Setelah teman-teman bisa mengukur kemampuan, nah teman-teman bisa mengevaluasi nih, kira-kira saya harus belajar apa ya supaya ini meningkat. Kira-kira saya harus belajar TIU lah. Setelah itu setelah teman-teman mengukur kompetensi tadi, ya udah akhirnya bisa menilai apa yang harus diperbaiki. Keempat, teman-teman harus mulai mempersiapkan berkas-berkas dasar. Ya, penting ini. Karena tahun 2021 kemarin teman-teman, ada sekitar 4 juta pendaftar di tahun 2021 yang melamar jadi seorang ASN. Angka yang cukup luar biasa sih, 4 juta, dan itu semua manusia gitu loh. Tapi fakta uniknya adalah ada sekitar 1 juta lebih orang yang gugur di tahap pemberkasan atau verifikasi berkas. Alasannya kenapa? Ya karena mereka tuh nggak mempersiapkan berkas lebih awal, mereka nggak prepare gitu, nggak siap untuk menghadapi CPNS itu. Nah, ini adalah modal utama teman-teman, modal awal teman-teman supaya nggak gugur sebelum berperang gitu loh. Berkas belum siap, akhirnya nggak bisa ikut gitu kan. Nah, teman-teman mulai coba mempersiapkan berkas-berkas tersebut dari sekarang. Apa kira-kira yang perlu dipersiapkan dari sekarang ya? Ya, berkas dasar aja, misal kayak KTP, kartu keluarga, akte lahir, ijazah SD sampai S1 atau S2-nya teman-teman. Terus kemudian BPJS dan lain sebagainya yang kira-kira teman-teman udah punya. Nah, itu coba dibuat ada soft file gitu. Jadi sekiranya pembukaan itu ada, ya teman-teman sudah ready gitu, sudah tinggal memasukkan masukkan berkas saja ke websitenya gitu loh. Nah, itu adalah modal-modal dasar. Kelima, mulai lawan rasa malas dan belajarlah dari sekarang. Ya. Jadi teman-teman harus sudah mulai melawan rasa malas ya teman-teman. Dan ya belajar dari sekarang gitu loh. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Waktu akan terus berjalan dan ini akan sangat terasa cepat teman-teman bila di hari H kita ternyata sudah pendaftaran buka tapi kita belum memiliki persiapan apa-apa gitu. Ya teman-teman bisa aja memilih untuk santai, masih bulan 1, pendaftaran juga belum tahu kapan gitu loh. Tapi tiba nanti hari H pendaftaran sudah tiba tapi teman-teman sudah belum mempersiapkan diri. Nah, ini akan menjadi malapetaka atau menjadi kendala buat teman-teman. Jadi cobalah mempersiapkan diri dari sekarang. Mulailah langkah awal untuk belajar CPNS. Langkah awal apa yang kira-kira bisa dilakukan? Coba beli buku CPNS kalian. Yang pertama, dengan membeli buku CPNS itu, saya yakin deh teman-teman akan merasa sayang gitu, udah ngeluarin uang buat beli buku CPNS tapi nggak belajar. Nah, itu bisa menjadi salah satu pembangkit semangat buat teman-teman belajar. Dan dengan beli buku itu, teman-teman itu juga punya gambaran seleksinya gimana, terus materi-materi TIU, TKP dan TWK tadi apa sih materi-materinya gitu. Teman-teman udah punya gambaran dengan beli buku itu. Nah, itu langkah awal yang banyak sih yang bilang harus mulai dari mana ya? Mulai dari beli buku itu karena di situ ada informasinya semua, termasuk materi-materinya. Kayak gitu. Jadi coba mulai lawan rasa malas tadi dan buat rencana-rencana belajarnya gitu loh. Supaya teman-teman tuh memiliki fondasi dasar. Di seleksi CPNS ini teman-teman, kita itu akan mengalahkan orang-orang yang pintar dengan cara kita giat berlatih. Saya masih percaya sih dengan teori proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan itu sudah saya rasakan sendiri gitu. Awal-awal saya coba latihan, wah kaku banget, nggak tahu materi gitu. Tapi setelah saya ulang-ulang, saya belajar terus-menerus, saya coba tryout, itu cukup membantu teman-teman. Teman-teman terbiasa dengan soal-soal. Kayak gitu ya teman-teman. Poin yang keenam adalah visualisasikan mimpi kalian teman-teman. Jadi banyak yang bilang kalau kita memvisualisasikan mimpi itu akan menjadi kenyataan gitu loh. Caranya memvisualisasikan mimpi kalian sebagai
calon abdi negara adalah biasa dengan, kalau saya sih melakukannya dengan menempelkan kata-kata motivasi di dinding ya. Romarto Situmkir akan menjadi CPNS 2021, amin, gitu-gitu. Atau kalau teman-teman bisa coba dengan buat wallpaper gambar ASN di HP kalian, atau gambar orang tua kalian di HP, supaya teman-teman tuh bisa semangat gitu pas buka HP, oh iya ya, saya masih punya mimpi untuk jadi seorang ASN gitu. Nah, itu bisa menjadi penambah semangat. Atau dengan cara, misal kalau kalian di kota di Jakarta atau misalnya gitu kan gampang itu akses ke tempat-tempat kita, akses ke pemerintahan. Misal teman-teman bercita-cita kerja di Kementerian Keuangan, nah coba main-main deh ke Kementerian Keuangan gitu, coba rasakan aroma kementerian tersebut gitu loh. Rasakan udara yang ada di sana, kayak internalisasikan dalam diri, dan itu akan cukup membantu ya. Terakhir ya, cukup klasik tapi menurut saya ampuh, yaitu terus berdoa dan minta restu orang tua teman-teman. Jadi dengan kita terus berdoa, berikhtiar, manjatkan doa-doa kepada Tuhan supaya kita diberkati dalam proses seleksi atau proses mengikuti seleksi ini. Selain itu juga teman-teman minta restu dari orang tua. Hal ini menurut saya cukup ampuh ya, bagi saya pribadi. Nggak tahu nanti buat teman-teman, tapi menurut saya pribadi cukup ampuh menolong saya bisa sampai akhirnya lulus menjadi seorang ASN gitu. Jalur langit masih menjadi jalur yang cukup ampuh buat menggapai cita-cita kita. Coba dilakukan amalan-amalan baik teman-teman ya, rajin berdoa gitu, dan dengan begitu alam semesta pun akan mendukung teman-teman untuk mencapai cita-cita tersebut. Oke? Kita coba ulang tadi. Poin-poinnya adalah teman-teman fokuskan niat dan tujuan untuk mengikuti seleksi CPNS 2023. Kedua, teman-teman mulai mempelajari alur seleksi CPNS. Ketiga, kenali potensi dan kelemahan diri teman-teman. Keempat, persiapkan berkas-berkas kalian. Kelima, mulai melawan rasa malas dan belajarlah dari sekarang. Keenam, visualisasikan mimpi teman-teman. Dan ketujuh, berdoa selalu dan minta restu orang tua. Dadah.